Eh, Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Simkuring ayeuna aya di Keraton Sumedang Larang. Alhamdulillah cita-cita simkuring manikumanya bagja begitu abdi simping hoyong papanak sang keluarga malah langsung papanak pisan. Bapak Radiano ini oge Raka bapaknya Pak? Raka kembar abdi kalau resah abdi kembar kan. Pami di struktur keraton abdi Radiano. Pami Raka abdi Mahapati keraton Sumedang Larang. Punten abdi kirang ieu nya apanya kembar bentar 5 menit. Alhamdulillah. Raka. Tak kitu pamirihannya ieu mah abdi nyakeun silaturahim di Situraja memang tidak direncanakan, mung direncanakan dalam hati. Alhamdulillah diparengkeun palargi. Bahagia pisan. Ieu oge Mantri jero. Mantri jero. Duh, pepenak alhamdulillah. Mangga anu mah simkuring teh beureun nyongkeun di kanggo Siap. Mangga mohon sakit Mohon kemudian Amin. keresan abdi teh kumanya simpatisan sejak lama kalawargi. Namun berbagai hal tanamnya ayeuna. Alhamdulillah jasa diparengkeun nya ayeuna. Tak kitu barunya sementara sakitu heula. Tah urang lajengkeun urang kukurilingan. Tah urang Sumedang teh kedah hafal. Tah ieu teh kumaha engke paeunkeun dipandu mangga ayi kitu. Nya. Lagi cakap sakitu heula sementara wis. Atur nuhun. Nah, ini namanya Gedung Sri Manganti. Oh, iya Sri Pak. Manganti ini dibuat oleh Pangeran Panembahan Sumedang Larang dan selesai dibuat bangunan ini tahun 1706. Jadi berdasarkan catatan sejarah kami, Gedung Sri Manganti ini merupakan ibu kota terakhir dari Kerajaan Sumedang Larang. Jadi Sumedang Larang itu ada 11 kali perpindahan ibu kota. Oh, 11 kali Pak. 11 kali diawali dari Dhamaraja, Kampung Muara, terus pindah ke Ciguling. Oh, Ciguling. Waktu zaman fase Prabu Gajah Agung, dari Ciguling pindah ke ibu kota Kutamaya. Iya. Pada saat ibu kota Kutamaya, mahkota Kerajaan Sunda Bintokasi itu masuk ke Sumedang tanggal 22 April 1578. Dari Kutamaya berpindah lagi ke Dayaluhur. Dayaluhur sempat jadi ibu kota. Oh, yang di atas itu ya Pak? Dari Dayaluhur pindah ke Candukur, pindah lagi ke Tegakalong. Oh iya, Tegakalong. Pindah lagi ke Pamarisen, Parumasan, Tenjo Laut, balik ke Tegakalong, dan terakhir di sini lagi Gedung Sri Manganti di Regol. Jadi perpindahan ibu kota dari Tegakalong ke Sri Manganti ini karena faktor politik waktu itu, karena ada peristiwa berdarah di Masjid Tegakalong waktu zaman Pangeran Panembahan. Dari sisi konstruksi bangunan ini masih relatif utuh. Yang diubah itu lantai sama atap, perubahan. Kalau dulu lantainya sistem terakota, jadi ubin terakota yang terbuat dari tanah liat, masih tersisa di bawah gamelan. Oh, ada di sini ya Pak ya? Iya. Kalau bisa lihat silahkan. Iya. Ubin aslinya dulu terakota. Oh iya, ubin. Nah, ini ubin aslinya. Nah ini pemirsa, ini ubin yang aslinya ini. Sistem terakota. Masih ada. Iya. Ini diubah pada masa Orde Baru ya, waktu tahun 85. Jadi ada penataan kembali. Iya Pak. Tapi ini secara keseluruhan ini masih utuh ya Pak ya? Ya, kalau konstruksi masih. Konstruksi dan sebagainya. Teman-teman. Ini merupakan
gedung ini merupakan heritage tertua di Sumedang. Oh iya iya. 1706. Masya Allah. Dengan Keraton Yogyakarta pun yang hari ini lebih tua gedung Tua ini? nanti. Woi. 1706, kalau Keraton Yogyakarta yang hari ini Iya. itu 1754 kalau nggak salah. Tuaan ini ya. Sumedang. Nah ini teman-teman ya. Saya dengan Bapak Luki sedang melihat-lihat di sini. Ilustrasi tentang peristiwa Oh iya. penyerahan mahkota ke Maharajaan Sunda dari Kerajaan Sunda Pajajaran Iya. yang diserahkan ke Kerajaan Sumedang-Arang. Ini tepatnya pada tanggal 22 April 1578. Di rombongan besar Pajajaran masuk ke Sumedang itu pada bulan Ramadan. Oh bulan Ramadan. 2 April 1578. Iya. Primernya kalau di kami ada naskah Waruga Jagat. Kalau di Kesultanan Cirebon itu ada naskah Wangsakerta. Di Iya. dalam naskah itu yang menceritakan tentang peristiwa penyerahan atribut kebesaran Kerajaan Sunda dari Pajajaran ke Sumedang-Arang. Nah, mahkota ini dibawa oleh Kanda Galante, ini istilahnya Iya. Kanda Galante. Iya. Sebetulnya beliau ini adalah senopati Pajajaran yang dipimpin oleh Eyang Jayaperkasa, Eyang Nangganan, Eyang Terong, Eyang Kondang Hampa, dan 30 senopati lainnya, serta perangkat dari Pajajaran itu masuk ke Sumedang, termasuk putra mahkota Raja Pajajaran terakhir. Itu ikut ke Sumedang. Putra dari Raja Pajajaran terakhir itu Prabu Sedamulya Surya Kancana yang bernama Eyang Aji Mantri, Eyang Sakawayana, yang makomnya di Serang, Cimalakan. Oh Putra iya. mahkota Raja Pajajaran terakhir. Aduh, Ini betapa agungnya nih Sumedang. ilustrasi ini menceritakan peristiwa penyerahan mahkota itu di ibu kota Kutamaya. Ini belum dibangun. Oh ini belum dibangun. Ya, ini Tuh, iya. ibu kota Kutamaya di bawah kepemimpinan sang ratu, yaitu Ratu Pucuk Umun Sumedang yang didampingi oleh suaminya, Pangeran Santri. Oh. Pangeran Soleh Abdul Rahman, beliau putra dari Pangeran Pamekaran bin Pangeran Panjunan bin Syekh Datul Kafi Syekh Nurjati. Pangeran Santri ini Pancer Kakung, nasabnya keturunan dari Rasulullah. Masya Allah. Asli. Jadi Sumedang itu sebetulnya keturunan dari Rasulullah. Wah. Sarif. Karena beliau Pangeran Santri menikah dengan Ratu Pucuk Umun yang melahirkan putra mahkota, yaitu Pangeran Angkawijaya, yang kelak setelah menerima mahkota menerima gelar Prabu Gesan Ulun. Prabu itu raja, Gesan tempat, Ulun diabdi. Dia raja untuk diabdi oleh rakyat Sunda. Karena penyerahan mahkota ini untuk Sumedang larang, ada konsekuensi yang harus diterima. Pertama, status dari kerajaan Sumedang-Arang berubah. Iya, iya. Dari kerajaan vasal atau kerajaan bagian dari kerajaan induk berubah menjadi kerajaan induk. Dan kedua, wilayah Sumedang-Arang setelah menerima mahkota Binokasi meluas, mewarisi wilayah eks kerajaan Pajajaran, setatar Priangan, kecuali Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Sebelah barat batasnya Sungai Cisadane. Iya, iya, Kalau betul. hari ini administratifnya masuk ke Provinsi Banten di Tangerang Raya. Iya, betul. Sebelah timur batasnya Sungai Cipamali. Administratif sekarang masuk ke Provinsi Jawa Tengah, Brebes. Tengah ya, Brebes ya. Utara batasnya Laut Jawa, selatan batasnya Laut Samudra India. Itu wilayah Sumedang-Arang pada masa Prabu Gesan dulu. Jadi berubah status. Jadi mahkota ini merupakan simbol legitimasi kekuasaan Sunda tertinggi. Jadi penyerahan mahkota dari Pajajaran ke Sumedang-Arang bisa dimaknai adanya bedol kekuasaan, pemasrahan kekuasaan penuh dari kerajaan Pajajaran ke kerajaan Sumedang-Arang. Maka inilah yang menjadikan titik di mana kerajaan Sumedang-Arang itu sebagai penerus pelanjut dari kerajaan Sunda terakhir. Dengan buktinya adalah
mahkota Kemaharajaan Sunda ada di Sumedang. Ini yang hari ini menjadikan sebuah pijakan dasar kekuatan lahirnya sebuah kebijakan inovatif daerah dengan nilai sejarah. Sumedang memiliki mahkota Binokasi Sang Hyang Pake. Ini yang menjadikan dasar lahirnya sebuah kebijakan inovatif daerah. Sumedang ditetapkan menjadi puseur budaya Sunda atau disingkat SPBS. Jadi Sumedang Puseur Budaya Sunda itu pijakannya adalah nilai sejarah. Iya. Sumedang memiliki mahkota Kemaharajaan Sunda Binokasi Sang Hyang Pake. Nah, Asal usul purwadaksi lahirnya SPBS di Sumedang. Jadi masyarakat umum harus mengetahui dan mengenal dasar SPBS ditetapkan di Sumedang. Karena ada mahkota Binokasi di Sumedang. Nah, palabari gitu tah. Jadi orang Sumedang kedah terang. Ya. Aduh, alhamdulillah. Jadi, untuk mengetahui sejarah ini agar keberadaan Sumedang Puseur Budaya Sunda itu betul-betul bisa mewujudkan daya saing daerah, berbasis budaya, memperkuat eksistensi budaya daerah, meningkatkan kemajuan kebudayaan dan kepariwisataan di daerah, serta bisa membangun sebuah pembangunan karakter yang berkualitas berdasarkan esensi nilai-nilai mahkota Binokasi itu ya Pak. Kalau makamnya ini Pak Satah Prabu Gesang Ulun. Prabu Gesang itu yang itu di Daruhur. Oh, mohon. Kalau Pangeran Santri dengan Ratu Kucuk Umun makamnya di Pasarean Gede. Oh, Pasarean. Sumedang di kota. Mohon. Terat. Kalau istri Prabu Gesang Ulun ini Ratu Gedengwaru, makamnya di Cigobang. Cigobang itu di mana Pak? Di bawah Daya Luhur. Oh, mohon. Anu di anak nanya Pak. Ya. Mohon. Oh, leres. Iya. Aduh, atur nuhun pisan ya. Mangga urang lajeng nih palawarginya. Foto. Nah, ini adalah Arya Surya Atmaja, Pangeran Mekah. Ya, sebut Pangeran Mekah karena beliau wafat di Mekah tahun 1921. Dan makamnya di pemakaman Ma'la dan beliau makamnya diistimewakan. Alhamdulillah. Jadi dimakamkan di samping makam istri Rasulullah. Jadi dimakamkan di samping makam istri Rasulullah Siti Khadijah. Jadi makam Siti Khadijah dan sebelah kanan makam beliau Pangeran Suatmaja. Jadi istimewa. Beliau diistimewakan oleh Kerajaan Arab Saudi. Iya. Aduh, alhamdulillah. Ya, ini hari ini. Nah, kita mau masuk ke gedung pusaka teman-teman ya. Mahkota Kemaharajaan Sunda diberi nama Mahkota Binokasi Sang Hyang Pake. Mahkota ini dibuat pada masa Kerajaan Galuh, dibuat oleh Prabu Bunisora tahun 1371 Masehi. Yang menggunakan pertama kali mahkota adalah Prabu Wastukencana, putra dari Prabu Linggabuana yang gugur di peristiwa Bubat. Dan mahkota ini berestafet sesuai dengan suksesi kepemimpinan Raja-Raja Sunda. Dari Prabu Wastukencana bergeser ke Prabu Anggalarang, dari Prabu Anggalarang bergeser ke Prabu Siliwangi, Sri Baduga Maharaja. Disebut Sri Baduga Maharaja alias Eyang Jayadewata Pamanarasa karena beliau raja besar. Beliau Raja Kerajaan Sunda, beliau pun Raja Kerajaan Galuh. Jadi pada masa itu ada dua kerajaan besar di Priangan, Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda. Oleh Prabu Sri Baduga Maharaja disatukan menjadi Kerajaan Sunda dan ibu kotanya dipindahkan dari Kawali, dipindahkan ke Pakuan, Pajajaran, sekarang Bogor. Gitu. Mohon. Jadi
Pajajaran itu nama kerajaan formalnya adalah Kerajaan Sunda. Ibu kotanya di Pakuan Pajajaran Bogor. Nah, pada saat Raja Pajajaran terakhir, yaitu Prabu Sedamulya Surya Kancana, memerintahkan kepada Senopati Pajajaran yang dikenal Kanda Galante, dipimpin oleh Eyang Jayaperkasa, itu diperintahkan untuk menyerahkan mahkota Binokasi dari Pajajaran ke Sumedang. Tadi yang saya cerita, rombongan besar Pajajaran masuk ke Sumedang pada bulan Ramadan tanggal 22 April 1578. Dan Pajajaran menyatakan diri burak. Jadi burak itu menghancurkan dirinya sendiri karena oleh faktor politik pada saat itu. Situasi kondisi Pajajaran sudah tidak bisa dipertahankan kembali. Jadi bukan kalah perang, tapi memburakkan diri. Ada faktor-faktor yang diputuskan oleh sang raja terakhir Pajajaran untuk burak. Nah, ini peninggalannya. Ada gelang. Nah, ini satu perangkat. Oh, itu perangkat apa ya? Ada kalung, ada ikat pinggang, ada gelang. Dan ini motifnya Batara Indra dan detailnya ini detail kesundaan. Ada motif bunga cangkok Widya Kusuma, ada manuk julang, ini ciri-ciri Sunda. Ada bunga teratai dan seterusnya. Ini, waduh, masya Allah, emas apa ya? Motif-motif ini memiliki filosofi tersendiri. Iya. Di Batara Indra ini kan wujud dari sebuah perjuangan. Jadi perjuangan apa yang harus diperjuangkan? Yang diperjuangkan itu adalah lebih kepada makna yang terkandung di dalam sebuah mahkota Maharaja Sunda yang diberi nama Binokasi Sang Hyang Pake. Jadi Binokasi itu artinya nilai kasih sayang. Sang Hyang Pake artinya nilai kasih sayang harus dipergunakan nilai tertinggi dalam kehidupan. Karena nilai kasih sayang ini merupakan sumber daya lahirnya sebuah sistem tatanan nilai. Dari kasih sayang melahirkan nilai gotong royong, toleransi, musyawarah mufakat, melahirkan nilai keadilan dan kebijaksanaan dan seterusnya. Jadi bicara Binokasi, bicara mahkota ini bicara hidup dia, kehidupannya, Pak. Jadi kalau kita bicara sejarah budaya, bukan hanya kita bicara tentang masa lalu saja, bukan kita bercerita tentang nostalgia, romantisme kebesaran masa lalu, tapi bicara budaya itu bicara tentang esensi nilai. Dan value ini, nilai ini harus hidup dalam sistem kehidupan generasi ke generasi seterusnya. Nah itu, Pak. Jadi nilai ini harus hidup. Oh, nilai sangat baik sekali apabila kita dilaksanakan seperti ini. Wah, gagah pemirsa. Ternyata Sumedang seperti ini ya. Sudah lama sekali ini. Peradaban Sunda itu cek budak murah macam keren. Sangat keren. Jadi yang sudah Sunda orang bicara tentang kebudayaan peradaban. Jadi bicara tentang peradabannya, Pak ya, peradaban itulah. Ini yang hakiki, prinsip-prinsip sebagai makhluk yang beradab, ya sumber nilainya dari Binokasi. Ya. Masya Allah, ya Allah. Betul-betul hebat orang Sumedang sejak dulu gitu. Coba generasi muda kita siap teruskan ya perjuangan para leluhur kita. Ini bukti nyata. Di dalam museum. Aduh. Palawargi rupina dicakapeun lah sakieu video sementawis ke
dilanjut deui nya periode kedua katilu kaobatna terus-terusna. Nah ieu sim kuring ayeuna nuju sareng Bapak menuju keliling-keliling. Nah, ieu lingkungan ya, lingkungannya sangat bersih, rapih, terawat. Sangat terawat dan memang ikonik ini bangunannya, wih, hebat sekali.